Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan izinnya serta takdirnya kita dipertemukan, dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu, di dalam taman syurga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih di dalam kajian ta'lim dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Abi Usamah Salim ibn Aid Al-Hilali. Kita masih di dalam bab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-17. Bab menjelaskan tentang wajibnya kita tunduk taat terhadap hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan otomatis termasuk di dalamnya yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta perintah di dalamnya tentang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam pertemuan sebelumnya kami sampaikan beberapa ayat-ayat serta makna definisi daripada bab yang berkaitan dengan bab, yaitu maknanya bagaimana setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan ketundukan, berserah penuh totalitas terhadap setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik secara zahir atau batin, dengan tanpa ada sedikit pun yaitu pertentangan, nego, atau alasan, atau ngeles, dan seterusnya. Menunjukkan totalitas ketundukan, benar-benar berserah, al-istislam wal khudu' terhadap setiap seruan hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Poin yang terkait dengan beberapa ayat yang ada di dalam bab ini kami juga sudah jelaskan. Kami sudah jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya. Bahkan beberapa ayat kami juga sudah sedikit
sampaikan tentang beberapa tafsir daripada ayat tersebut yang dinukil oleh al-muallif di sini, yang berkaitan dengan ayat-ayat yang punya hubungan dengan bab. Bahkan kami sedikit juga sudah sampaikan makna global daripada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berkaitan dengan bab tersebut, yaitu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Di dalam hadis tersebut yaitu menjelaskan tentang dua ayat terakhir yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Dua ayat tersebut menjadi salah satu dan di sini satu-satunya yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang, yaitu berkaitan dengan bab, yang berkaitan dengan bab. Di dalam hadis tersebut ada penjelasan, karena kalau kami baca hadisnya cukup panjang agar bisa lebih menghemat waktu, dan kami akan simpulkan secara global. Nanti kemudian kami akan jelaskan poin-poin serta kandungan-kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, para radhiyallahu taala anhum merasa berat dan khawatir, serta dia tidak mampu untuk menerima beratnya beban daripada ayat tersebut. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di dalam ayat tersebut secara global maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati-hati seseorang, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yaitu sanksi ketika hanya sifatnya baru terlintas ada di dalam hatinya. Pastinya cukup berat. Sahabat radhiyallahu taala anhum merasakan hal tersebut dengan turunnya ayat ini. Kemudian mereka ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, qallifna minal a'mal ma nutiq. Sebenarnya kami diperintahkan di dalam agama untuk menjalankan amalan-amalan perintah-perintah yang kami mampu, dari mulai yaitu sholat, jihad, puasa, dan sedekah, dan juga yang lainnya. Waqad unzilat alaika hadhil ayah wala nutiquha. Tapi ketika Allah menurunkan ayat ini kepada engkau ya Rasulullah, kami merasa tidak mampu untuk mengemban ayat tersebut karena beratnya. Sebelum atau masih ada terlintas di hati saja, di sana sudah ada peluang sanksi, akan mendapatkan hisab. Sebagaimana di dalam ayat 284 tadi,
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Berat. Ma nutiq ya Rasulullah, kami tidak mampu. Ini poin yang inti daripada ayat ini yang berkaitan dengan bab dan yang ada di dalam hadis ini. Poinnya Nabi mengatakan kepada as-sahaba radhiyallahu taala anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Aturidun an taqulu kama qala ahlul kitabain?" Apakah kamu mau apa yang kamu ucapkan, yang kamu ungkapkan ini seperti daripada umat yang terdahulu daripada ahlul kitabain, yaitu daripada umatnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa, ketika turun perintah dari Allah kepada mereka, turunkan ayat kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kemudian umatnya mengatakan sami'na wa asaina. Apakah kamu ingin mengucapkan seperti ini? Apakah kamu akan mengikuti apa yang pernah disampaikan, dikatakan oleh mereka, umat-umat yang terdahulu daripada ahlul kitabain? Nabi sedikit mengingatkan mereka, sekaligus Nabi yaitu menegur mereka. As-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, maukah kamu sama seperti umat yang terdahulu? Ketika turun ayat kepada mereka, mereka mengatakan qalu sami'na wa asaina. Kami mendengar, kami tahu ayat tersebut, tapi mereka mengingkarinya, bahkan mereka tidak taat, tidak tunduk dengan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan kepada mereka, para as-sahaba radhiyallahu taala anhum, jadilah kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang karakteristiknya secara tidak langsung beliau mengatakan bal qulu, tapi katakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bagaimana ketika perintah datang dari Allah, kita diperintahkan untuk tunduk, patuh, taat, menjalankannya, merealisasikannya. Kemudian ketika kita sudah menjalankannya, sudah tunduk patuh di dalam apa yang datang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belum maksimal, tidak sempurna atau tidak seutuhnya bisa menjalankannya, baru kita minta ampun kepada Allah. Belum apa-apa udah nolak duluan, belum apa-apa udah nego duluan. Subhanallah. Ini bukan karakternya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa enggak ngikutin sunnah? Kayaknya kalau ikut sunnah, apalagi yang pakai begini begitu, kelihatannya kayak orang tua. Ada yang nego-nego begitu kan? Subhanallah. Ada yang pakai nego-nego, pakai nawar-nawar dan seterusnya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karakteristiknya seperti yang diperintahkan oleh Nabi tadi, qulu sami'na wa ata'na. Siap, laksanakan. Itu karakternya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma qtara'aha al-qaum wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha amanar rasul. Kemudian dari ayat yang 284 tadi Allah turunkan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berikutnya. Di dalam ayat tersebut menjelaskan, yaitu
tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sekaligus memberikan di sana beberapa, yaitu penyesuaian kapabilitas yang diukur dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka itu tunduk patuh taat kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian di dalam hadis ini juga, yaitu menjelaskan ayat yang berikutnya 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian ayat yang 286, ayat 286. Di dalam hadis ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana karakteristik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam merealisasikan setiap perintah seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya menjalankannya, merealisasikannya tanpa untuk menego atau menunda-nunda, bahkan apalagi sampai menolaknya, tidak mampu, tidak sesuai, atau ini, itu, dan seterusnya. Karena konsekuensinya ketika yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya kedudukan yang sama. Dan ini sekaligus menjadi sebuah tuntutan bagi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merealisasikannya sejalan, tidak dibeda-bedakan. Di dalam salah satu ayat Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Bagaimana setiap daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada istajibu, ada responsibility, merespon setiap seruan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan juga banyak ayat-ayat yang lain yang intinya bagaimana kembali kepada tadi yang Nabi SAW perintahkan, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ini makna secara global daripada hadis tersebut yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab yang berkaitan tadi dengan ketundukan, ketaatan setiap hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang berkaitan dengan seruan di dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian Al-Imam Abi Usama di sini, Asy-Syaikh Abi Usama Salim bin Id Al-Hilali membawakan beberapa mutiara kandungan-kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Pastinya kedudukan daripada hadis ini adalah hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab sahihnya. Di dalam ayat ini nanti akan dijelaskan ada poin yang berkaitan dengan an-naskhu, yang berkaitan dengan an-naskhu. Karena poin tentang an-naskhu di sini ada perbedaan beberapa ulama di dalam merealisasikannya, memaknakannya tentang an-naskhu itu sendiri. Karena penamaan terhadap an-naskhu atau mendelet tetapi tidak secara seutuhnya, bukan mendelet ayatnya tapi mendelet hukumnya, atau juga mendelet dengan diganti hukum yang baru dengan yang sebelumnya, dan seterusnya. Itu beberapa makna daripada an-naskhu. Azalatil ibhamil waqi' fin nufusi fil ayatil ula
wa bayanatil murad biha wa qad kana as-salaf yusammuna at-taqyid wat-takhsis wal-istithna wa tawdihul mubhami naskhan. Karena penamaan terhadap an-naskhu juga dikategorikan yaitu membatasin sesuatu yang sifatnya umum atau menjelaskan sesuatu yang terpendam dan juga memberikan makna khusus terhadap beberapa yang sifatnya yaitu diperkecualikan. Itu beberapa makna yang ada di dalam makna an-naskhu. Wa amma an-naskhu fi 'urfil usuliyyin fa huwa raf'ul hukmi syar'i ats-tsabit bidalilin sabiq bidalilin syar'iyyin lahiq. Tapi kalau an-naskhu yang ada juga yang terjadi kepada ayat ini, yaitu antara ayat 284 dengan 285 dan juga 286, di sana sebagian para ulama al-usul fiqh menjelaskan tentang adanya an-naskh, tapi naskhunya di sini bukan ayatnya tetapi hukumnya, karena itu makna yang ada yang dikenal di dalam ilmu usulul fiqh, yaitu mengangkat hukum yang ada di dalam ayat tersebut dengan ayat yang baru, dengan hukum yang baru, Dan ini contohnya banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya seperti ayat yang berkaitan dengan seseorang ketika berada di medan perang. Perintah awalnya satu orang itu menghadapi 20 orang. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan dengan lebih ringan daripada yang sebelumnya. Ini bentuk beberapa perubahan hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan itu poinnya sebenarnya kembali kepada masalah fiqh atau masalah usulul fiqh. Mudah-mudahan nanti di dalam poin khusus tentang hal tersebut kita bisa lebih perluas kembali, atau mudah-mudahan ada materi yang lain yang menjelaskan tentang hal tersebut. Makna yang lain yang ada di dalam ayat ini, ma la taqata lana, ay ma la qudrata lana alaihi wa la quwwata lana bihamlih, menjelaskan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum mengungkapkan tentang terbatasnya kemampuan mereka untuk mengemban, dan otomatis juga yaitu khawatir dengan adanya ayat tersebut karena tidak mampu, karena tidak kemampuan mereka di dalam mengemban daripada ayat tersebut, hanya sekedar sesuatu yang terlintas yang ada di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, di sana akan sampai mendapatkan konsekuensi, sanksi, catatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hal-hal yang sifatnya adalah pelanggaran. Itu yang menjadi sesuatu yang memberatkan kepada mereka, walaupun sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan dengan diturunkan ayat yang selanjutnya. Kemudian al-muallif juga menjelaskan di sini yang mensyarahkan daripada Riyadhus Shalihin ini dari kitab Bahjatun Nadhirin. Poin yang pertama yang beliau jelaskan tentang kandungan daripada hadis ini, umq. Bagaimana as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum di dalam memahami tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, dari luasnya dan juga dalamnya pemahaman mereka. Pastinya as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum paham dengan yang namanya bahasa Arab. Sehingga ketika turun ayat kepada Nabi SAW dan as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum memahami daripada ayat tersebut, mereka merasakan bagaimana beratnya yang ada di dalam ayat tersebut, dan mereka sampai konfirmasi kepada Nabi SAW.
Pemahaman yang dipahami oleh as-sahabat radhiyallahu taala anhum pastinya adalah kembali kepada kemampuan mereka, nalar mereka, deteksi mereka tentang kandungan yang ada di dalam ayat tersebut. Fi fiqhi kalamillahi ta'ala azza wa jal, dan juga wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, walaupun pada akhirnya mereka ketika awalannya mereka masih merasa takut dan khawatir, bukan bentuk penolakan sebenarnya, karena tidak sampai mereka itu menolak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan turunnya ayat tadi itu, cuman mereka menunjukkan kekhawatiran mereka, ketidakmampuan mereka, dan mereka mengadunya kepada Rasul, bukan langsung menolaknya dan menentangnya. Tetapi kemudian yang kedua, yang di dalam hadis itu tersebut juga disebutkan bagaimana sur'at istijabat ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tatbiqi kalamillahi wa rasuli. Setelah Nabi ingatkan, setelah Nabi tegur, setelah Nabi luruskan, dan Nabi juga wanti-wanti jangan seperti umat yang terdahulu, mereka langsung berubah, spontan mereka tunduk dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun menurut pemahaman mereka itu adalah sesuatu yang berat. Tapi setelah diingatkan, mereka langsung tunduk, taat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-khudu' wal inqiyad lillah sababun fit taysiri wal i'ana wat takhfif. Subhanallah. Ini termasuk juga adalah bentuk kebijaksanaan agama, tuntunan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena ketika kita bisa benar-benar meyakini dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya, tunduk patuh taat apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, mustahil di sana akan ada yang namanya pembebanan kepada seorang hamba. Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sebuah syariat, tuntunan, panduan kepada umatnya, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah diukur, disesuaikan dengan kapabilitas kemampuan daripada umatnya, dan tidak ada satupun yang namanya syariat apapun saja ketika kita kembalikan kepada hukum asalnya, jangan dikembalikan kepada perasaan atau juga dikembalikan kepada yang namanya kultur dan yang lainnya, tapi kembalikanlah kepada tuntunan dan panduan. Insya Allah tidak ada satupun syariat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya adalah sifatnya pembebanan kepada umat. Tidak ada dan tidak mungkin. Salah satu contoh syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha bijaksananya, agama Islam, ketika diperintahkan puasa Ramadan, puasa Ramadan, apalagi ketika kembali kepada proses disyariatkannya pun sangat bijaksana, tidak sekaligus. Awalnya ketika di Mekah belum ada syariat puasa Ramadan. Yang ada hanya puasa 1 hari wajib dalam 1 tahun. Kemudian berproses berpindah. Ketika di Madinah tahun yang kedua baru turun syariat tentang puasa Ramadan. Di awal-awal syariatnya pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekaligus mewajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Di sana masih ada proses, ada tahapan. Ada tahapan, bahkan boleh al-ikhtiyar di sana masih. Boleh membayar fidyah atau mereka berpuasa. Kemudian sampai pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewajibkan kepada mereka, faman syahida minkumus syahra falyasum, ketika mereka berada di dalam bulan Ramadan dan mereka termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria bisa menjalankan puasa Ramadan, tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Tetapi di sisi lain
agama Islam masih ada kebijaksanaan diberikan di sana bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Bagi mereka yang tidak bisa menjalankan ibadah tersebut, Allah berikan syariat yang juga sebanding dengan puasa Ramadan, tapi sifatnya adalah khusus. Dari ayat tersebut atau di dalam ayat yang berkaitan dengan puasa itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka-mereka yang terbebani dengan puasa karena halangan syar'i yang ada padanya, Allah syariatkan fidyah. Ini bentuk beberapa perintah dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang ada di dalam syariat, yang ada di dalam agama Islam, yang menjelaskan tentang setiap syariat sudah ada ukurannya, sudah ada takarannya, dan semuanya disesuaikan dengan kapabilitas daripada setiap hambanya, sehingga tidak ada alasan, tidak ada celah. Dan tidak dibenarkan di sana adanya nego, apalagi sampai menentang dan seterusnya, karena setiap syariat sudah diukur apapun bentuknya, baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu diketahui, ketundukan seorang hamba di dalam menjalankan setiap syariat, subhanallah, pastinya tidak akan kosong daripada hikmah, pelajaran, manfaat. Khususnya dijelaskan di sini oleh al-muallif, al-khudu'u wal inqiyad lillah, ketundukan, ketaatan seorang hamba yang benar-benar totalitas menjalankan setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya, sababun fit taisiri wal i'ana wat takhfif. Subhanallah, di sana akan menjadi pintu sebab seorang hamba akan diberikan kemudahan, diberikan bantuan, dan juga sekaligus adanya beberapa bentuk-bentuk keringanan. Tidak selamanya. Salat yang 5 waktu, ketika seseorang sudah benar-benar menjalankannya dengan berjamaah, ketika dia menjadi seorang musafir, ada keringanan. Ada keringanan. Ketika seseorang ada halangan-halangan tertentu, walaupun misalnya itu sifatnya adalah tidak menjadi sebuah rutinitas baginya, bisa sholat yang 5 waktu itu dijamak, boleh. Ada bentuk-bentuk keringanan di dalam agama. Tidak kaku agama Islam. Syariat tidak kaku, fleksibel. Tetapi tetap fleksibel ini diatur oleh panduan, oleh tuntunan. Karena dijamin setiap hamba, setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam merealisasikan yaitu ketundukannya, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, di sana pun juga masih ada bentuk-bentuk kemudahan dan keringanan. Jadi enggak sifatnya tidak selalu seperti itu, tidak. Ada beberapa kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, ataupun juga beberapa sifat-sifat karakter seseorang yang diberikan keringanan. Contohnya seperti wudu. Tidak selalu di dalam bentuk yang namanya wudu. Bagi mereka yang masuk di dalam kriteria untuk bisa melakukan selain wudu, boleh dengan tayammum. Bahkan pada suatu kondisi, pada satu kondisi yang sifatnya sangat-sangat benar-benar baginya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun yang mudah baginya dia meninggalkan wudu dan tayammum, boleh dia beribadah walaupun dengan tanpa wudu dan tayammum. Subhanallah, ini syariat. Jadi kalau ada yang seseorang pakai masih mau banyak-banyak nego, banyak minta tawaran inilah itulah, subhanallah. Ikhwan akhwat fiddin, rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada sebuah semacam bahan renungan buat kita semua. Sekarang isyaknya cepat nih. 1 menit lagi adzan. 1 menit lagi masuk isya. Di dalam poin tadi yang kami sebutkan tentang bagaimana setiap dari kita di dalam merespon, di dalam menunjukkan ketundukan, totalitas, di dalam menjalankan yaitu perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain ada situasi kondisi yang kadang-kadang kita tidak sadar, kita enggak ngeh. Dan ini yang perlu sama-sama kami mengajak diri kami khususnya dan juga hadirin hadirat sekalian untuk bisa merenung, untuk bisa sekaligus introspeksi dan kira-kira masuk di poin yang mana, masuk di dalam kategori yang mana saya sebenarnya. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan seorang murid kepada gurunya. Si murid bertanya kepada guru, "Ya Syekh, bagaimana kalau seseorang itu melanggar perintah Allah? Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menjalankan perintahnya. Bahkan dia itu melakukan pelanggaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tetapi orang tersebut nampaknya biasa-biasa saja. Tidak ada padanya sanksi dan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Jawabannya seorang syekh tadi ketika ditanya oleh muridnya, jawabannya luar biasa. Nanti kami akan bacakan setelah adzan, jadi biar nyambung, biar nyambung jawabannya nanti. Karena ada beberapa daripada jawabannya itu yang bisa menjadi latar belakang, dasar buat renungan buat kita semua. Wallahu a'lam. Bismillah. Sebelum kami bacakan tadi tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh salah seorang murid kepada gurunya, kami lanjutkan sedikit beberapa poin kandungan mutiara yang ada di dalam hadis tadi yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin. Setelah beliau menjelaskan tentang bahwasanya ketaatan, ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan kemudahan dan pertolongan yang datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan tadi dengan ayat yang 284 dengan 285 dan 286. Pada awalnya sahabat menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sanksi kepada setiap apa yang terlintas atau apa saja, sekalipun sesuatu itu tidak mampu untuk dilakukan oleh seorang yang namanya manusia, yang namanya terlintas di dalam hati, itu juga akan mendapatkan sanksi. Itu yang dianggap oleh para as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pada awalnya, pada awalnya. Falihada ra'au min qabil ma la yutaq, sehingga as-sahabah menganggap bahwasanya ini perkara yang tidak mampu.
kami untuk mengembannya. Falamma qara'ul ayah, tapi ketika mereka membaca ayat, kemudian mereka juga konsultasi kepada Rasul dan mereka menanyakan bagaimana sebenarnya, watma'annat biha qulubuhum wa dhallat biha alsinatuhum, sehingga pada akhirnya mereka tenang. Setelah sudah dijelaskan, disampaikan oleh Nabi SAW, dan bagaimana kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu hendaknya tunduk, patuh, taat menjalankannya. Tidak perlu banyak nego-nego, bertanya-tanya, ngeles dan seterusnya. Sampai-sampai lisan mereka pun juga benar-benar yaitu merespon dengan setulus-tulusnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khada'at laha jawari'uhum, sampai bagaimana anggota badan mereka pun juga siap untuk melaksanakan setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bayanallahu lahum annal khawatir wa ahadithun nafs al-'aridah la yu'akhaduna biha. Di dalam ayat itu dijelaskan sebenarnya sesuatu yang sifatnya baru kretek, baru terlintas di dalam hati, belum tentu semuanya itu akan mendapatkan sanksi. Di sini ada penjelasannya nanti, wa annal murad huwal azm al musammim 'alaiha. Tetapi berbeda ketika itu munculnya dari dalam, kemudian diikuti oleh tekad dan juga dibuktikan, direalisasikan, di sanalah baru yang akan mendapatkan sanksi. Kemudian al-muallif di sini menjelaskan wal azaim al-musammim, yang dikeluarkan tadi, yang ada di dalam hati, yang kemudian dibarengi dengan tekad dan realisasi, dan dia itu konsisten di dalam menjalankannya, ada dalam dua bentuk. Ini yang nantinya akan beresiko untuk bisa mendapatkan sanksi dari Allah Ta'ala. Yang pertama, maka min a'malil qulub. Sekalipun yang pertama itu beliau menjelaskan sifatnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh hati, seperti ada perasaan ragu dengan rububiyahnya Allah Ta'ala, tentang ciptaan Allah, pengaturan Allah, penentuan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Sesuatu yang baru masih di dalam hati, karena itu amalnya hati yang namanya ragu, yakin dan seterusnya. Ketika ada ragu di dalam hati seseorang dengan rububiyahnya Allah, yaitu yang berkaitan dengan penciptaan, pengaturan dan juga pembagian serta dan seterusnya, apalagi yang berkaitan dengan keesaan Allah, itu juga amalnya hati, dan juga tentang kenabian, awil ba'ats, dan juga tentang kebangkitan. Fahadha kulluhu yu'akhad bihil 'abd wa yu'aqab alaih. Pastinya walaupun itu sifatnya ada di dalam hati, tidak direalisasikan, tidak dilakukan oleh yang namanya anggota badan, tapi semua itu perkara-perkara yang pastinya akan mendapatkan sanksi dari Allah Ta'ala. Sama seperti seseorang yang meragukan tentang keberadaan Allah, yang meragukan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasiru bidzalika kafiran aw munafiqan, karena seseorang ketika ada di dalam hatinya sifat-sifat yang tadi itu, walaupun dia tidak ungkapkan, bisa jadi orang tersebut itu munafik atau bahkan sampai menjadi orang kafir. Ini yang kembali kepada amalnya hati atau amalnya jiwa. Yang kedua, wa kadzalika mahabba ma yubghiduhullah wa yubghid ma yuhibbuhullah, termasuk juga yang ada masih di dalam hati, yaitu cinta, loyal, mengikuti, tunduk, niru dan seterusnya kepada siapa saja, apa saja, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Dia malah loyal, dia malah cinta. Wa yubghid ma yuhibbuhullah, sebaliknya dia itu tidak suka, dia membenci tentang perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kibir wal ajab wal hasad wa su'udzan bil muslimina min ghairi aslin mujib lidzalik. Termasuk juga perkara-perkara tidak suka kepada umat Islam,
fobia terhadap yang namanya Islam dan umat Islam, hasud, benci dan seterusnya. Itu sifat-sifat yang ada dan itu adalah semuanya perbuatan hati. Dan poin-poin ini seorang hamba bisa sampai pada akhirnya nanti akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pelakunya bisa termasuk orang munafik atau orang sampai kepada tingkatan kafir. Yang kedua, malam yakun min a'malil qulub. Yang kedua, bukan daripada amalnya hati, tapi amalnya anggota badan. Seseorang bisa juga sampai mendapatkan sanksi. Contohnya seperti apa? Kasariqah, nyolong, korupsi, atau apa saja, minum-minuman keras. Ketika seorang hamba di dalam amalan-amalan tadi itu, dia itu terus-menerus melakukannya, bahkan di dalamnya ada sebuah amalan yang tekad kuat dia menjalankannya, wa azam 'alaiha fahadha yulhaqu bin nawil awal. Pastinya ini termasuk daripada poin yang pertama tadi yang akan mengancam seseorang untuk mendapatkan sanksi, dan juga yaitu akan digolongkan pelakunya kepada beberapa kategori tergantung daripada besar dan juga konsistensi seseorang di dalam melakukan daripada perbuatan-perbuatan tadi. Li'annahu mahabba lima yaskhatuhullah wa sukunu dzalika fin nafs. Karena perkara-perkara yang tadi menunjukkan bagaimana seseorang itu ada rasa cinta, suka dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, dan itu mengendap di dalam hatinya, yang berdampak anggota badannya pun juga bergerak ke sana, sehingga limubasyarat hadhil mubiqat idza tamakkanat minha, sehingga orang-orang tadi yang ada di dalam hatinya sifat-sifat seperti yang tadi, inilah poin-poin yang akan nanti mengancam pelakunya bisa mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'idu hadha qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dijelaskan di dalam beberapa penjelasan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua poin yang tadi yang mengancam seseorang akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak sifatnya umum. Sifatnya tidak semua perkara yang terlintas pasti akan mendapatkan sanksi, tidak. Ada penjelasannya, ada perinciannya, ada perinciannya. Selama sesuatu yang sifatnya adalah kembali kepada perkara yang dibenci oleh Allah, disukain oleh seseorang, ini yang nantinya akan mendapatkan sanksi dari Allah Ta'ala. Dan perkara yang dibenci oleh Allah kemudian disukain oleh dia, berarti ini juga termasuk dari perkara yang akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya adalah amalnya hati atau amalnya anggota badan. Kembali kepada pertanyaan tadi, mohon diperhatikan, dipahamin bersama, karena ini sangat penting sekali dan mudah-mudahan bisa menggugah kita semuanya. Karena kami baca ulang-ulang sangat manfaat sekali. Seorang murid mengadu kepada gurunya, "Syekh, betapa banyak kita berdosa kepada Allah dan tidak menunaikan hak-haknya sebagaimana mestinya. Tapi saya kok tidak melihat Allah menghukum kita." Paham pertanyaannya? Siapa di antara kita yang enggak berdosa? Siapa di antara kita yang sempurna menjalankan haknya Allah? Tidak ada, tidak mungkin. Sang guru menjawab dengan tenang, "Betapa sering Allah menghukummu. Betapa sering Allah menghukummu, tapi engkau tidak merasakannya. Tapi engkau tidak merasakannya. Sesungguhnya salah satu hukuman Allah yang terbesar yang bisa menimpamu, wahai anakku, ialah sedikitnya taufik, kemudahan untuk mengamalkan ketaatan dan amal-amal kebaikan. Tidaklah seorang diuji dengan musibah yang lebih besar dari kekerasan hati dan kematian hatinya. Sebagai contoh, sadarkah engkau bahwa Allah telah mencabut darimu rasa bahagia, senang dengan munajat kepadanya, merendahkan diri kepadanya? Sadarkah engkau tidak diberikan rasa khusyuk lagi di dalam sholatmu? Sadarkah engkau bahwa beberapa hari-harimu berlalu dari hidupmu
tanpa membaca Al-Quran, itu hukuman Allah. Itu sanksi Allah kepada kita. Padahal engkau mengetahui firman Allah, bahwasanya seandainya Al-Quran ini diturunkan, subhanallah, kepada yang namanya gunung batu, itu gunung akan tunduk patuh taat kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Akankah hati kita lebih keras daripada gunung? Sehingga ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah tidak bisa membuatkan hati kita tunduk, taat, menjalankan, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi engkau tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, seakan-akan engkau tidak mendengarkannya. Sadarkah engkau telah berlalu beberapa malam panjang, sedangkan engkau tidak memanfaatkan waktu di malam hari? Sadarkah engkau bahwa telah berlalu atasmu musim-musim kebaikan, Ramadan, 6 hari bulan Syawal, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan seterusnya, tapi engkau belum diberi taufik untuk memanfaatkannya. Hukum apalagi yang lebih berat dari itu? Tidaklah engkau merasakan beratnya mengamalkan banyak ketaatan amal ibadah? Jangankan sholat, datang ke masjid untuk berjalan, memenuhi panggilan Allah untuk berdiri di shaf, untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kadang-kadang kita menjawab adzan saja terasa berat. Itu hukuman Allah. Menjawab adzan saja, nggak jamin yang kita duduk di sini dengar adzan bisa semua dari kita menjawab adzan, apalagi baca doa, belum tentu. Mereka yang nggak jawab adzan, apalagi membaca doanya, mereka termasuk di dalam yang mendapatkan hukuman Allah, tapi mereka tidak merasakannya. Mereka tidak merasakannya, disibukkan dengan hal-hal yang lain, handphone. Apalagi yang di rumah, subhanallah, waktu kita habis dengan handphone, Al-Quran ditinggalkan dan seterusnya. Itu hukuman Allah bagi kita. Allahu Akbar. Tapi sedikit dari kita yang merasakannya. Karena poinnya, intinya yang sering dan kami selalu sampaikan, taufik, kemudahan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarkah engkau yang mudah bagimu berghiba, mengadu domba, berdusta, memandang kepada yang haram? Sadarkah engkau bahwa Allah membantu lupa kepada akhirat? Allahu Akbar. Apalagi urusan akhirat, subhanallah, kalah dengan urusan dunia. Urusan akhirat selalu nomor sekian. Ya Allah, semua bentuk pemberian ini dengan berbagai bentuknya ini hanyalah beberapa bentuk hukuman Allah kepadamu, sedang engkau menyadarinya atau tidak menyadarinya. Waspadalah wahai sahabatku, agar engkau tidak terjatuh ke dalam dosa dan meninggalkan kewajiban. Baru tidak semangat, baru meresponnya tidak seutuhnya, baru datang terlambat ke masjid, subhanallah, selalu masbuk di masjid, itu saja sudah hukuman yang datang dari Allah. Bagaimana kalau sampai hukumannya Allah Ta'ala angkat sepenuhnya taufik dari kita, sehingga kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan dan menyelamatkan kita semua daripada sampai diangkatnya taufik daripada jiwa dan hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqomah kita di atasnya. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.